Beri kesempatanku untuk bisa kembali, ada kesempatan bila tiada lagi yang ku harapkan, semua tinggalkan luka. Semua ku sadari bahagiamu di sisi gelisah hati ini. Haruskah ku cari dirimu, haruskah ku mohon kembali. Maafkanlah bila ku salah, masih adakah rasa cinta? Andai kata bila ku salah, maafkanlah. Maafkanlah bila ku salah, masih adakah rasa cinta? Andai kata bila ku salah, maafkanlah. Haruskah ku cari dirimu, haruskah ku mohon kembali. Maafkanlah bila ku salah, masih adakah rasa cinta? Andai kata bila ku salah, maafkanlah. Maafkanlah bila ku salah, masih adakah rasa cinta? Andai kata bila ku salah, maafkanlah. Maafkanlah bila ku salah, masih adakah rasa cinta? Andai kata bila ku salah, maafkanlah. Beri kesempatan untuk bisa kembali ada. Selamat malam pemirsa RBTV di rumah. Berbahagia sekali saya bisa hadir ke ruang televisi Anda untuk menyampaikan kepada Anda sebuah acara yang tentu saja sudah Anda tunggu-tunggu. Info Seniman. Pemirsa, seorang pujangga pernah mengatakan bahwa nama itu memberi suatu arti tersendiri. Bahkan nama juga merupakan sebuah cita-cita, sebuah doa, atau apapun. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama seorang pelukis wanita yang sangat cantik sekali. Dia adalah Tata, nama singkatnya. Tapi sebetulnya Tata ini mempunyai nama yang amat panjang. Namanya adalah Sanghyang Ratu Adil Cahyaning Semesta Alam Damai Abadi. Ini betul-betul sebuah nama yang sangat panjang mungkin bagi Anda. Tapi bagi seorang Tata, ini memang betul-betul real dan terjadi dan tertulis dalam ijazah maupun dalam akta kelahirannya. Nah Mbak Tata, selamat malam Mbak Tata. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Anda mempunyai nama yang sangat panjang sekali. Sebetulnya apa pengalaman Mbak Tata ketika mempunyai nama yang sangat panjang yang mungkin sangat berbeda sekali ya dengan para pelukis wanita yang lain yang biasanya mempunyai nama yang sangat singkat itu? Pertamanya perlu sedikit dikoreksi Pak Argo. Nama saya itu masih ada tambahan lagi di depannya. Jadi Sang Ratu Tama Adil. Baru kemudian nama yang Bapak sebut
tadi. Iya, apa kepanjangannya tadi? Mungkin diulangi lagi. Ya? Sang Ratu Tama Adil, Sang Yang Ratu Adil, Cahyaning Semesta Alam Damai Abadi. Jadi nama panggilannya Mbak Tata ya? Panggilannya Tata. Oke. Jadi mungkin perlu diceritakan Mbak Tata, pengalaman Mbak Tata dari kecil sampai dewasa ketika memutuskan sebagai seorang pelukis profesional, Mbak. Jadi pengalaman Mbak Tata mulai dari kecil itu. Saya hidup di keluarga seniman ya, Pak Argo ya. Yeah. Jadi memang dari kecil saya bisa dibilang besar makan dari lukisan gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun saya sempat mengelaknya, tapi saya akhirnya memutuskan untuk jadi seorang pelukis profesional. Karena memang ternyata jalan hidup seseorang tuh memang tidak bisa ditebak. Jadi Anda memang dari kecil dari atmosfer seorang pelukis juga ya. Iya. Artinya Anda memang berniat juga menjadi seorang pelukis profesional begitu. Bisa dikatakan begitu, tapi awalnya tidak seperti itu. Awalnya gimana? Mungkin perlu diceritakan Mbak Tata. Saya dari kecil memang saya suka melukis, tapi memang tidak ada bapak saya seorang pelukis, Wahyu Utama namanya, mungkin Bapak Argo kenal. Beliau dan mama saya tidak pernah mengajarkan khusus, misalnya seperti kalau orang-orang dalam pendidikan ya. Artinya Anda tidak dipaksa untuk menjadi pelukis gitu ya? Iya, tidak. Saya hanya melihat dan itu mengalir saja. Oh, jadi Anda memang istilahnya terus mengalir dari kecil sampai dewasa untuk memutuskan menjadi seorang pelukis profesional ya? Iya, itu terus mengalir dan saya tidak pernah memaksakan atau menyengaja untuk menjadi seorang pelukis profesional. Mungkin Anda ketika masih kecil atau remaja itu Anda mempunyai seorang pelukis idola mungkin? Tidak ada ya. Oh, tidak ada. Saya ya? tidak ada seorang pelukis yang bagaimana. Karena memang sebenarnya saya ingin menghindar dari dunia kesenimanan ini. Saya sangat ingin menghindar dari dunia kesenimanan ini. Dalam segi finansial mungkin saya juga merasakan kadang-kadang punya, kadang-kadang nggak ada sama sekali yang kayak gitu tuh. Jadi terus terang saya sangat ingin sekali menghindar dari dunia kesenimanan ini. Kalau boleh saya mengkoreksi, itu tidak menghindar, tapi Anda ingin mengkoreksi apa yang sudah dilakukan oleh para seniman pendahulu dulu yang mungkin kurang begitu perhatikan dari sisi manajemen atau apa gitu. Pada awalnya sebagai seorang anak dan seorang remaja saya tidak berpikir seperti itu, Pak. Saya tidak berpikir seperti itu. Sebagai seorang anak dan sebagai seorang remaja saya hanya berpikir bahwa lebih enak saya jadi anaknya pegawai negeri daripada saya jadi anaknya seniman. Tapi faktanya Anda mengakui sendiri bahwa Anda memang hidup besar dan bahkan bisa menjadi berkelebihan karena kesenimanan kan? Artinya Anda mungkin sekarang sebagai seniman kan ingin memperoleh sesuatu yang lain dibandingkan seniman yang lain. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Saya ingin tahu penjelasan Mbak Tata lebih jauh lagi. Apa yang dimaksud mengalir oleh Mbak Tata itu? Yang saya maksud mengalir itu adalah saya seperti kebanyakan anak-anak lainnya, saya mengikuti pendidikan formal, terus saya masuk kuliah, kemudian ketika saya masuk kuliah, di pertengahan itu kan karena saya sudah menikah ketika saya lulus SMA, tapi kami berjauhan, suami saya berada di Duri, di Riau, bekerja di Sumatera ya? Di Sumatera ya. Suami saya bekerja di sana. Kami sempat menjalani pernikahan jarak jauh, kayak pasaran jarak jauh gitu kan. Kemudian karena hal itu ternyata tidak merupakan sesuatu yang gampang dan terlalu banyak godaannya, karena saya waktu itu masih muda sekali ketika memutuskan untuk menikah. Saya kemudian diboyong sama suami mengikuti suami tugas studi. Kebetulan waktu itu suami saya sudah berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah, maka saya diajak ke sana. Lalu ketika di sana ternyata ada salah seorang relasi papa saya yang kebetulan beliau bekerja di PT Chevron, menemui saya untuk meminta saya mengajar untuk anak-anak, mengisi suatu kelas lukis di sana. Oh, jadi mengajar seni lukis ya? Iya, mengajar seni lukis di sana.
mengisi kelas lukis di sana. Kemudian saya waktu itu mengiyakan karena dasarnya saya suka anak-anak dan sebenarnya saya ingin mendirikan TK gitu kan dulunya cita-cita saya tuh. Berarti Anda secara formal memang istilahnya tidak berpendidikan seni lukis ya? Artinya Anda secara otodidak ketika melakukan karya-karya, membuat karya-karya seni lukis itu? Iya, papa mama waktu pada mencari uang, waktu mereka melukis saya hanya melihat saja teknik-tekniknya. Saya tidak diajari secara khusus oleh beliau. Kadang ketika suatu saat saya ingin melukis, beliau melihat saya melukis, kemudian papa saya mengajari, oh ini campuran warnanya gini. Gitu. Jadi itu memang langsung saja. Oh, jadi secara langsung saja gitu ya? Oh, jadi hebat sekali itu. Nah pemirsa, ini baru gebrakan awal apa yang dilakukan oleh Mbak Tata ini. Tolong Anda jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini. Aku berdikari, yes. Tolong berdikari, yes. Mbak Tata, saya ingin tahu karya-karya lukis Anda itu banyak dikoleksi oleh kalangan mana itu? Karena saya tinggal di Duri, jadinya kebanyakan yang mengoleksi ya orang-orang sekitar saya, orang-orang Riau. Iya. Misalnya ada beberapa relasi orang Chevron, lalu Chevron itu ya? Iya. Perusahaan minyak asing ya? Iya. Oh, iya. oke, iya. Kebetulan suami saya bekerja di service company-nya. Di service company PT Chevron itu ya? Iya. Oke. Oh, jadi banyak dikoleksi oleh para pengusaha yang ada di sana ya? Iya, lalu juga ada oleh yang cukup membanggakan dibawa oleh salah seorang country manager waktu itu. Sekarang mungkin beliau sudah lebih tinggi lagi, lebih tinggi Harry Burton. Harry Burton ya? Dia seorang country manager ya? Ya, dulu seorang country manager Indonesia, kemudian sekarang udah kembali ke Houston. Beliau membawa lukisan-lukisan karikatur buatan saya. Oh, jadi dia sekarang sudah kembali ke Houston, Amerika Serikat ya? Iya. Oke. Mbak Tata, saya ingin tahu juga cita-cita Anda ke depan. Itu sebetulnya seperti apa itu, Mbak? Cita-cita saya ke depan terus terang ingin menjadi pelukis besar. Saya ingin menjadi pelukis besar karena dengan melukis ini enak ya. Saya bisa mengkontrol diri saya sendiri dan ternyata juga menghasilkan income yang lumayan yang tidak perlu saya dapatkan dengan susah payah. Saya dapatkan dengan santai, nikmat, enak rasanya lah pokoknya. Jadinya saya ingin jadi pelukis besar. Makanya saya ingin mengadakan sebuah pameran Pak Argo, insya Allah. Dan di Jogja ini termasuk Anda merencanakan untuk membuat suatu gebrakan pameran juga gitu ya? Iya. Dalam Oke. waktu dekat. Dalam waktu dekat ini ya. Dan Anda sudah mempersiapkan banyak karya ini nampaknya ya? Ya, sepertinya cukup banyak juga. Iya. Tapi saya lihat Anda juga kemarin sempat mengunjungi beberapa pameran di Jogja juga. Apa feeling Anda atau apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengunjungi beberapa pameran di Jogja itu? Saya belajar terus terang Pak Argo. Ketika saya mendatangi beberapa pameran itu saya belajar tentang persiapan pamerannya. Karena ya terus terang ini pameran pertama untuk saya. Bukan pertama sebetulnya, tapi yang besar yang pertama untuk saya. Jadinya saya mempelajari bagaimana konsepnya, lalu bagaimana opening seremonialnya, semua itu saya pelajari. Jadi Anda ingin membuat sesuatu yang spektakuler ya? Iya, saya ingin membuat suatu pameran yang spektakuler, terutama dalam segi performance-nya, performing art-nya. Saya ingin membuat sesuatu yang beda, sedikit beda. Ya bukan sedikit, banyak beda. Makanya insya Allah dalam pameran nanti saya mau ajak papa saya, karena beliau mungkin memang terkenal beda. Jadi saya akan membuat suatu konsep beda yang seperti selai coklat kacang. Ya. Oh, jadi Anda banyak mengambil referensi dengan seniman-seniman di Jogja untuk melahirkan karya yang spektakuler dan besar gitu ya? Iya, karena terus terang Jogja itu kan penuh dengan seniman-seniman yang multi talented ya, yang sangat berbakat. Iya. Penuh dengan
seniman-seniman yang berbakat, dan mereka juga banyak seniman-seniman yang sangat sukses di sini. Istilahnya sini adalah kawasan Sandra di mukanya kan. Jadi ya saya memang asli Jogja, besar di Jogja, tapi terus terang saya belum terlalu mendalami itu, makanya sekarang saya datang dari Duri untuk proses belajar. Anda tidak gentar ya masuk ke kandang kontemporer di Jogja? Insya Allah tidak ya. Karena Anda memang dilahirkan di Jogja ya? Karena saya dilahirkan di Jogja. Dan jadi besar di Jogja. Seganas-ganasnya Jogja insya Allah bisa saya taklukkan. Oke. Nah pemirsa, ini sebuah tantangan yang sangat spektakuler juga dari seorang pelukis wanita yang lahir di Jogja, besar di Jogja, kemudian beberapa waktu di Sumatera, dan kemudian kembali ke Jogja lagi, dan mungkin nanti akan terus melanglang buana. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tata.